dan tingkah laku yang dijiwai oleh Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara yang membuat Pancasila sebagai the living law. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebelumnya telah kami paparkan mengenai Tricakti Nagari pertama, yaitu merah putih. Kali ini kami akan memaparkan tentang Tricakti Nagari atau tiga kekuatan negara yang kedua, yaitu Pancasila. Di dalam lirik Garuda Pancasila ada kalimat yang berbunyi, Pancasila dasar negara, pribadi bangsaku. Dalam hal ini, Pancasila harus dilihat bukan sebagai teks dalam lembaran konstitusi atau dasar negara, akan tetapi sebagai dasar pengatur negara dan sekaligus sebagai sumber tertib hukum bangsa Indonesia, serta pemberi inspirasi bagi perilaku individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pribadi bangsaku adalah Pancasila. Kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Maka kepribadian bangsa Indonesia harus bangkit menjadi kepribadian yang merdeka dan mandiri, bukan kepribadian yang mengekor kepada bangsa lain. Dan semua bisa terwujud bila mana para pemimpin bangsa, termasuk kami sendiri sebagai Presiden Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, berkepribadian Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan, menyamakan persepsi, visi dan misi tentang makna Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara atau ideologi negara atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Memiliki pandangan hidup menjadikan bangsa Indonesia dapat berdiri kokoh dan kuat serta mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang akan dicapai. Bangsa Indonesia sangat bersyukur dan berbahagia karena telah memiliki pandangan hidup sebagai suatu kristalisasi dari nilai-nilai luhur Pancasila yang telah diyakini kebenarannya sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berakar dalam kepribadian bangsa itu pada tanggal 18 Agustus 1945 telah ditetapkan secara resmi sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atas nama rakyat Indonesia. Sistematika dan rumusan Pancasila itu secara tegas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka Pancasila pun menjadi tuntunan dan tujuan hidup bangsa Indonesia, menjadi sumber tertib sosial, menjadi sumber tertib seluruh peri kehidupan bangsa Indonesia, baik sebagai individu maupun dalam ikatan golongan, ikatan partai politik, dan ikatan organisasi. Pancasila pun merupakan sumber tertib negara dan tertib hukum, serta harus menjadi pedoman pelaksanaan oleh pemerintah, pejabat, dan aparatnya dalam melaksanakan wewenang serta tugasnya. Implementasi Pancasila dalam kehidupan negara berarti kepentingan negara dan kepentingan pribadi semua warganya akan mendapat perhatian yang wajar dan dalam suatu keseimbangan yang tepat. Pada hakikatnya, Pancasila itu mempunyai dua fungsi utama, yaitu: pertama, Pancasila sebagai dasar falsafah negara atau ideologi negara atau pandangan hidup bangsa Indonesia.
Implementasinya bersifat subjektif, tergantung pada individu masing-masing, tanpa adanya sanksi hukum. Walaupun demikian, setiap warga negara Indonesia terikat oleh cita-cita yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga dalam pengamalan Pancasila menjadi kewajiban dan harus didasari oleh sikap mental, pola berpikir, dan tingkah laku yang dijiwai oleh Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, kali ini adalah yang kedua, tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Implementasinya bersifat objektif, imperatif, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapa yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara harus diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Pancasila sebagai dasar falsafah negara atau ideologi negara atau pandangan hidup bangsa Indonesia sungguh telah diyakini nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila serta diakui kebenarannya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam terminologi pemahaman, dikenal Pancasila sebagai the living law, hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang mampu memisahkan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila secara resmi harus dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ialah yang rumusan tata urutan Pancasila seperti yang tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, apa sebenarnya makna Pancasila? Pancasila, hemat kami, dapat dimaknai sebagai berikut. 1. Pancasila adalah jiwa bangsa yang digali dari bumi Indonesia sendiri. Salah satu dari sekian banyak nilai atau norma yang hidup dalam masyarakat yang diakui kebenarannya menjadi peraturan yang mengikat, sekalipun tidak tertulis, dan apabila terjadi pelanggaran terhadapnya akan dikenakan sanksi. Yang kedua, Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia. Budaya, sikap, mental, tingkah laku, budi pekerti, dan amal perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri khas yang dapat dibedakan dengan bangsa-bangsa lain. Ciri-ciri khas yang dimaksud tidak lain adalah kepribadiannya, dan kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Makna yang ketiga, kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kepribadian bangsa Indonesia ialah keseluruhan cara hidup, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah, dalam rangkaian hubungan timbal balik antara individu, masyarakat, kebudayaan, terjalin dalam suatu pola kebudayaan. Yang keempat, Pancasila itu adalah corak karakternya bangsa Indonesia, serta merupakan pencerminan daripada kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Maka, segenap bangsa Indonesia harus memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata untuk dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, Pancasila adalah fundamen, filsafat,
pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka. Pancasila juga berarti pandangan hidup, pandangan dunia, filsafat hidup atau dasar falsafah. Makna yang keenam, Pancasila adalah cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur bangsa dengan tegas dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang membuat Pancasila sebagai the living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat, merupakan satu rangkaian dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, tidak dapat dirubah dengan jalan hukum oleh siapapun juga dan akan tetap ada sepanjang masa. Makna yang ketujuh, Pancasila adalah ideologi negara yang memiliki kekuatan menyatukan keragaman suku, budaya, adat, dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki sila-sila yang mampu menjadi perekat bagi kehidupan bangsa Indonesia yang plural dan majemuk. Hanya Pancasila yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan hanya Pancasila yang mampu menjadi benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini dari Sabang sampai Merauke. Maka menjadi tugas dan tanggung jawab setiap warga negara seluruh bangsa Indonesia untuk mengawal, menjaga, membela, dan melestarikan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.